Yohanes pasal yang ke-14, coba perhatikan baik-baik. Yohanes pasal yang ke-14 mulai dari ayat yang pertama. Mulai dari ayat yang pertama tadi. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sebelum saya pindah ke yang lainnya. Janganlah gelisah hatimu. Tadi Pak Budi sudah sampaikan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kepada Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini di surga. Semalam saya nonton potongan TikTok dari seseorang yang mengajar, dia dari agama yang lain, lalu dia pindah menjadi pengikut Kristus. Salah satu ayat yang membuat dia akhirnya berubah kepercayaannya adalah, karena kan begini, semua pemuka agama mencoba menolong orang supaya bisa masuk ke surga. Semua kepercayaan mencoba menolong orang supaya bisa masuk ke surga. Dia katakan begini, tapi hanya satu pribadi yang bukan hanya menunjukkan jalan ke surga, tapi pribadi inilah pemilik surga itu sendiri. Dan itu yang membuat dia beralih kepercayaan. Ini yang sering diajarkan oleh para guruku. Dan sang guru ini mengatakan, loh, surga itu milikku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Saudara bisa percaya kepada OPL, lalu dia akan ceritakan, ayo ke tempat Pak Yus, begini, ada kamar di sana dan sebagainya. Ayo ke tempat Pak Yus, saudara akan mengikut dengan curiga, ini orang maunya apa? Tapi kalau Yuna atau EL yang ngajak saudara, ayo ke rumah papaku, di sana banyak tempat. Loh kamu kok tahu? Nah aku di situ kok. Aku ahli warisnya, aku juga pemiliknya. Nah itulah yang membedakan kekristenan dengan semua kepercayaan yang lainnya. Tidak ada seorang pun tokoh agama yang mengatakan bahwa surga milikku, itu tidak ada seorang pun. Jadi ketika dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu dia tidak tipu-tipu saudaraku. Dia coba cari sendiri. Ketik itu di Google Map surga, itu tidak. Karena apa? Dia asalnya dari situ. Dan dia adalah pemilik surga. Saudaraku, ini kebenaran yang sangat amat ajaib. Di dunia kita banyak menerima berbagai macam hal yang tidak menyenangkan. Di surga tidak ada begitu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Bagaimana saudara tahu jalan ke situ? Bagaimana saudara tahu jalan ke situ? Saudara, tidak semua saudara tahu rumah saya dengan detail. Oh Pak, di daerah sana dekat Atmajaya, dekat sana dan sebagainya. Tapi kalau saudara diajak oleh Yuna, atau saudara ngajak Yuna, atau saudara ngajak EL, saudara tinggal merem, saudara akan sampai. Bagaimana saudara tahu jalan ke situ? Roh Kuduslah yang akan menolong dan memimpin saudara. Saudara tahu persis dalam roh saudara, dalam batin saudara. Saudara tahu persis kemana saudara melangkah dalam kehidupan ini. Saudara tidak jauh dari arah surga itu. Bahkan arah hidup saudara itu tepat ke surga. Kenapa? Roh Kudus yang adalah Allah sendiri itu ada dalam hidup saudara,
Dia akan menolong dan memimpin saudara. Baik, tolong tayangkan gambar saya di halaman yang ke-11. Di PPT yang saya siapkan, halaman yang ke-11 dan halaman yang ke-12. Ya, halaman yang ke-11 dan halaman yang ke-12. Nah, saya akan ringkas dari ke-7 Great I Am ini, lalu kita akan bagian penutup, lalu kita akan perjamuan kudus. Nah, belajar mengenal dari pengakuan Yesus tentang siapakah dirinya. The 7 Great I Am, akulah. Dan ketika dia berkata akulah, itu adalah perkataan atau pernyataan dari Allah sendiri. Karena hanya Allah yang bisa mengatakan akulah, ego emi. Itu adalah istilah dari pernyataan diri Allah sendiri. Nah, saya betul-betul bersyukur mengenai the 7 Great I Am ini, betul-betul bersyukur. Sejujurnya selama hidup saya belum pernah mengambil sudut pandang ini. Dan sejujurnya juga dari mungkin saya nggak tahu lah, saya kurang baca atau saya kurang mainnya kurang jauh dan sebagainya. Tapi sejauh yang saya baca dari buku-buku, sejauh dari seminar-seminar yang saya ikuti, saya juga tidak pernah mendengarkan akan sudut pandang ini, atau mungkin pas itu saya tertidur, saya juga tidak tahu. Nah, lalu halaman yang berikutnya, halaman yang ke-12. Akulah atau ego emi. Akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Ketika orang Israel di dalam padang gurun, dia mendapatkan roti yang dari surga. Itulah manna. Yang setiap hari mereka mendapatkan pemeliharaan. Ketika Yesus katakan, akulah roti hidup. Dia tidak akan jauh dari hidup saudara hari demi hari. Dialah mana yang tersembunyi itu. Dialah yang memelihara saudara dan saya sehari demi sehari. Seperti orang Israel menikmati mana itu sehari demi sehari. Ketika dia katakan akulah roti yang dipecahkan bagi kamu, itu bicara mengenai pengampunan dosa, bicara mengenai penyelamatan, bicara mengenai tubuhnya yang terkoyak bagi kita semuanya, yang nanti kita akan nikmati sama-sama di dalam perjamuan kudus. Akulah terang dunia. Dunia ini makin gelap dan makin kelam. Percayalah. Percayalah, kalau ada orang yang mengatakan dunia makin baik, itu tidak, saudaraku. Sudahlah, percayalah. Bumi dipenuhi dengan kegelapan dan kekelaman, dan terang Allah, kemuliaan Tuhan akan muncul di situ. Jadi kalau ada orang mengatakan, tenang aja, ya ini kalau yang mimpin ini akan lebih baik dan sebagainya. Saudaraku, kita berharap yang terbaik, tapi sejatinya secara umum bumi ini akan makin gelap. Sinar lampu makin terang, tapi saudara akan makin bingung. Dengan semua informasi yang saudara baca, itu membingungkan, menggelapkan jalan hidup saudara, mana yang harus aku percayai. Ketika saudara membaca medsos, saudara hidup saudara makin gelap, itu bukan makin tahu loh saudaraku. Saudara makin gelap, saudara akan makin bingung, mana yang harus aku jalani. Ketika saudara bekerja, saudara melakukan bisnis, ada banyak prediksi, ada banyak prediksi, banyak ramalan, bisnis akan begini, tapi luar negeri sudah krisis dan sebagainya. Percayalah, makin hari dunia akan makin gelap. Yang menarik dan melegakan adalah Tuhan katakan, akulah yang akan menjadi terang bagi kamu. Jadi sebetulnya begini, kita tidak akan berharap kegelapan itu akan memudar dan menjadi terang, tidak. Karena kegelapan akan gelap, bumi makin gelap, dunia makin kelam, itu pasti akan terjadi menjelang pada akhir zaman. Jangan berharap bahwa bumi akan makin baik. Jangan berharap bahwa saudara tertolong karena bumi akan menjadi makin baik dan akan menjadi makin bersahabat untuk saudara. Jangan berharap ke situ. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin.
Yang saudara harapkan adalah Yesus sang terang itu sendiri. Yang ketika saudara menjalani kehidupan ini yang di dalam paling gelap sekalipun, saudara tidak perlu cemas dan tidak perlu takut. Karena dia adalah sang terang. Kalau saudara berharap dan berspekulasi, kalau saya memilih ini dunia akan makin baik, kalau saya menyimpan ini dunia akan semakin baik, saudara sedang mempercayakan hidup saudara kepada yang lainnya. Percayalah, baca Alkitab, tidak ada lalu kejadian yang mengatakan oh bumi akan makin baik, itu tidak ada. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab kegelapan dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa dan menutupi bumi. Itu pasti akan terjadi. Jadi jangan berharap bahwa bumi akan bersahabat, dunia akan bersahabat dengan saudara. Berharaplah kepada sang terang yang akan menerangi hidup saudara, tidak peduli seberapa kelam dan seberapa gelapnya dunia ini. Berikutnya, akulah pintu. Bukan aku penjaga pintu, Yesuslah pintu. Tidak ada seorang pun yang bisa menerobos aku dan merusak hidupmu, itu tidak bisa. Saudara dan saya harus dibekali dengan satu standar keselamatan yang sangat tinggi. Ketika katakan aku adalah pintu bagi kamu, artinya tidak ada seorang pun yang bisa masuk menerobos hidupmu. Karena apa? Akulah pintunya. Bukan aku sang penjaga pintu, aku pintu. Dan ketika engkau keluar lewat aku, engkau akan menemukan makanan dan minuman yang terbaik. Ajaib, kebenaran ini ajaib. Dulu saya pikir dia adalah penjaga pintu, ternyata dia adalah pintu itu sendiri. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik, rela mati bagi domba-dombanya. Dialah gembala agung segala domba-domba. Dia menyediakan semua yang kita perlukan. Gada dan tongkatnya tidak pernah terlepas dari tangannya. Siap menghajar siapapun yang mencoba merebut saya dan saudara dari sang gembala. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup, dia sudah mengalahkan maut. Upah dosa adalah maut. Kematian dalam kengerian yang tidak terbayangkan dan tidak terbataskan. Tapi dia mengalahkan maut, dia bangkit dari maut, lalu dia katakan akulah kebangkitan dan hidup. Kalau dia tidak pernah mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, saudara tidak akan bisa menikmati kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Ketika dia katakan akulah kebangkitan dan hidup, hal yang sama itulah yang saya dan saudara alami. Maut tidak lagi berkuasa atas hidup saudara. Seperti Paulus katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Kenapa? Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup bagi saudara dan saya semuanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tadi Pak Budi sudah terangkan panjang lebar. Tidak ada saudara ini pada jalan yang terjamin. Karena dimanapun Yesus berada, saudara dan saya berada. Akulah pokok anggur yang benar. Minggu lalu El sampaikan, akulah pokok anggur yang benar. Tugas saudara adalah saudara menempel ke pokok anggur yang benar. Dan semua sari-sari makanan dari pokok anggur itu akan terus meresap dalam kehidupan saudara. Dan saudara menikmati semua yang baik yang daripada Tuhan. Bagian yang terakhir, mari lihat sama-sama 2 Korintus. Kita keluar dari PowerPoint ini, kita akan masuk ke 2 Korintus pasal yang pertama. Ayat yang ke-18. Silakan para pelayan pujian bisa maju ke depan. Beri mereka rasa tenang bahwa oh ini pasti segera berakhir. Ya, itu menolong secara psikologis, wah tenang, puji Tuhan, sudah hampir terakhir. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-18, Bapak Ibu Saudara sekalian. Demi Allah yang setia,
Janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Ya dan tidak artinya apa? Ragu-ragu. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Tetapi sebaliknya di dalam Kristus, yang saya dan saudara mengenalnya, pengenalan akan Kristus, sebaliknya di dalam Dia, di dalam Kristus hanya ada ya. Perhatikan ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah apa? Ya. Bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Kristus kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan semua saudara, Kristuslah jaminan dari segala sesuatu yang Tuhan itu janjikan. Dan dialah janji itu sendiri. Di satu sisi dia menjadi jaminan, di satu sisi dialah janji itu. Ketika kita mengenal Kristus, dia katakan, akulah gembala yang baik, akulah roti hidup, akulah pokok anggur, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, akulah pintu, akulah terang dunia, akulah gembala yang baik. Yesus adalah janji itu sendiri. Dan dia adalah jaminan dari semua akan janji Allah. Ketika dia katakan bahwa adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin. Amin itu artinya pasti. Ketika saudara mendapatkan ego emi, janji Tuhan, saudara mengatakan ini semua terjadi dalam kehidupanku. Jaminannya apa? Kristus. Karena Kristus adalah ya dan amin untuk semua janji Tuhan. Amin itu artinya pasti, sungguh benar. Memang begitu. Seharusnya itu begitu. Ya begitulah. Ya memang begitu itu. Itulah arti kata dari amin itu. Dan Yesus katakan ketika saudara mengenal Kristus dan saudara tahu Kristus ada dalam kehidupan saudara dan saya, saudara menerima semua janji Tuhan. Bahkan dikatakan Yesus itu adalah sang amin. Lihat Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari amin. Saya tanya, Pak, amin itu rasul dari mana? Bukan, amin itu Yesus. Jadi ketika saudara mengenal Yesus, mengenal sang amin itu, dan Yesus itu ada dalam kehidupan saudara dan saya, semua janji saudara, ya begitulah memang seharusnya terjadi dalam setiap hidupmu. Karena apa? Sang amin itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Tidak akan ada seorang pribadi pun yang bisa menyangkal dan menggugat janji Allah dari hidup saudara dan saya. Ketika dia katakan akulah, dia ingin katakan aku menjadi segala-galanya bagi saudara dan saya. Dia menyediakan segala-galanya juga. Dia menjadi segala-galanya dan dia menyediakan segala-galanya untuk saudara dan saya. Akulah pintu, akulah gembala, akulah terang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah roti hidup itu, akulah sang terang itu, akulah sang amin. Dia menjadi segala-galanya bagi saudara. Kamu tidak akan kekurangan, dia menyediakan segala-galanya bagi saudara. Betapa ajaibnya hidup saudara dan saya. Amin. Saudara adalah orang-orang yang sejatinya, orang-orang yang paling bahagia di muka bumi. Istrimu yang sering bersemut, Coel, kamu orang paling berbahagia di muka bumi ini.
Suamimu yang uring-uringan, katakan kamu orang paling berbahagia di muka bumi ini. Karena Sang Amin yang menjadi segala-galanya dan menyediakan segala-galanya dalam kehidupanmu, itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Dengan kita mengenal Kristus, kita akan semakin mengasihi Dia. Kita akan hidup di dalam rencananya. Kita akan hidup di dalam kodrat ilahinya. Kita akan hidup di dalam panggilan surgawinya. Kita akan belajar dalam kehidupan setiap hari untuk kita taat kepada Dia. Dalam setiap musim kehidupanmu, dalam setiap tahapan perjalananmu, iman dan pengharapan saudara akan terus bertumbuh. Saudara akan dari hari ke hari mengalami pengalaman iman dan pengharapan dengan Yesus. Dan Dia adalah ya dan amin terhadap semua janji Allah. Dan Dia adalah Sang Amin itu sendiri. Mari semuanya bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Angkat kedua tanganmu dan katakan tak terbatas. Amin, 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 amin. Kau yang kuandalkan Di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim. Tak terbatas kuasa-Mu,